warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bab peringatan kepada ahlul Quran dan ilmu dari sifat riya dan yang lainnya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, Inna awalan nasi yuqadha yawmal qiyamati alaihi rajulun istushhida fa'tiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhidtu qala kadabta walakinnaka qatalta la an yaqul bi ayyi qala jari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-qur'ana fa'tiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala 'alimun wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fin-nar wa rajulun wasa'allahu 'alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullihi fa'tiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ma taraktu min sabili tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak qala kadabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qila thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi thumma ulqiya finnar, yang artinya sesungguhnya orang yang pertama akan diadili pada hari kiamat adalah seseorang yang wafat secara syahid. Kemudian kenikmatan yang penuh yang pernah diberikan kepadanya didatangkan kepadanya. Dia ditanyai tentang semua kenikmatan itu dan dia pun mengakui Allah telah memberikan semua kenikmatan tersebut kepadanya. Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan dengan kenikmatan tersebut? Dia menjawab, aku berjihad di jalanmu hingga aku wafat secara syahid. Allah berfirman, kamu telah berdusta. Kamu berjihad agar kamu dikatakan sebagai seorang pemberani. Dan julukan tersebut memang telah dikatakan atau diberikan kepadamu. Lantas malaikat diperintahkan untuk membawanya dan menarik semua kenikmatan tersebut di hadapannya hingga kemudian orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian seseorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta orang yang suka membaca Al-Quran, lantas didatangkanlah semua kenikmatan yang pernah diberikan kepadanya dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan dengan semua nikmat tersebut? Dia menjawab, aku menggunakannya untuk belajar ilmu pengetahuan dan mengajarkannya, dan aku pun membaca Al-Quran karenamu. Allah berfirman, kamu telah berdusta. Kamu mempelajari ilmu agar dikatakan bahwa kamu adalah orang yang alim, dan kamu membaca Al-Quran agar orang menyebutmu sebagai seorang qari. Sebutan itu memang telah kamu terima. Kemudian malaikat diperintahkan untuk membawanya dan menarik semua kenikmatan yang diberikan kepadanya di hadapannya, hingga akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Lalu kemudian seseorang yang diberikan oleh Allah kelapangan rezeki dan dia mendermakannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, lantas kenikmatan itu didatangkan kepadanya dan dia ditanya mengenai semua kenikmatan tersebut. Dia pun mengakui semua kenikmatan tersebut. Allah bertanya,
"Apa yang telah kamu lakukan dengan semua kenikmatan tersebut?" Dia menjawab, "Aku tidak meninggalkan jalan yang engkau sukai untuk membelanjakan harta di jalan itu, melainkan aku membelanjakannya karena mengharap keridhoanmu." Allah berfirman, "Kamu telah berdusta. Kamu melakukan itu semua agar orang-orang mengatakan bahwa kamu adalah orang yang dermawan. Dan sebutan itu memang telah kamu dapatkan." Kemudian malaikat diperintahkan untuk membawanya dan menarik semua kenikmatan itu di hadapannya. Setelah itu dia dilemparkan ke dalam neraka. Pada hadis ini, Imam At-Tirmidzi berkata, "Setelah itu Rasulullah menepuk kedua lututku." Ini Abu Hurairah. Lantas beliau bersabda, "Wahai Abu Hurairah, ketiga orang tersebut adalah makhluk Allah yang pertama kali merasakan api neraka pada hari kiamat." Nama asli Abu Hurairah adalah Abdullah. Ada yang mengatakan bahwa nama aslinya adalah Abdurrahman. Abu Hurairah berkata, "Aku dijuluki Abu Hurairah karena aku suka membawa kucing pada lengan bajuku. Rasulullah melihatku dan bertanya, 'Apa ini?' Aku menjawab, 'Kucing.' Lantas beliau memanggilku dengan panggilan, 'Wahai Abu Hurairah.'" Ibnu Abdil Bar berkata, hadis di atas adalah mengenai orang yang melakukan amal perbuatan dan mempelajari ilmu tidak untuk mengharapkan keridhaan Allah. Diriwayatkan pula dari Rasulullah, beliau bersabda, "Man talabal ilma li ghairillahi aw arada bihi ghairallah falyatawwa maq'adahu finnar." Yang artinya, siapa saja yang menuntut ilmu karena selain Allah atau mempelajarinya tidak untuk mengharapkan keridhaan Allah, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan dalam kitab Raqaiqnya dari Abbas bin Abdul Muthalib, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Agama ini tampak hingga melampaui luas dan dalamnya lautan dengan jihad fisabilillah. Kemudian datang kaum-kaum yang membaca Al-Quran. Ketika mereka membacanya, mereka berkata, 'Adakah orang yang bacaannya lebih bagus dari kami? Adakah orang yang lebih mengetahui, lebih pandai dari kami?' Kemudian beliau menoleh kepada sahabat-sahabat beliau dan berkata, 'Apakah kalian melihat ada kebaikan pada diri mereka?' Para sahabat menjawab, 'Tidak.' Lalu beliau melanjutkan, 'Mereka adalah dari golongan kalian. Mereka adalah bagian dari umat ini. Mereka adalah kayu bakar api neraka." Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah." Yang artinya, siapa saja yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya untuk mengharapkan keridhaan Allah, namun dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kesenangan duniawi, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga pada hari kiamat nanti. Tidak akan mencium bau surga. Imam At-Tirmidzi berkata, hadis ini hasan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Mohonlah perlindungan kepada Allah atas keburukan lembah kesedihan." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan lembah kesedihan itu?" Beliau menjawab, "Ia adalah lembah yang berada di neraka Jahanam. Neraka Jahanam memohon perlindungan darinya setiap hari sebanyak 100 kali." Seorang sahabat lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang masuk ke dalamnya?" Beliau menjawab, "Mereka adalah para qori, yang amal perbuatan mereka dilakukan dengan riya." Dia berkata, hadis ini gharib. Dalam kitab karya Asad bin Musa disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya di neraka Jahanam terdapat sebuah lembah yang mana neraka Jahanam selalu memohon perlindungan dari keburukan lembah tersebut sebanyak 7 kali setiap harinya. Sesungguhnya di dalam lembah tersebut terdapat sebuah sumur. Neraka Jahanam dan lembah itu memohon perlindungan Allah dari keburukan sumur tersebut. Sesungguhnya di dalam sumur tersebut terdapat ular. Neraka Jahanam, lembah, dan sumur memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan ular tersebut sebanyak 7 kali.
Allah menyiapkan itu semua untuk orang-orang yang sengsara, celaka, yaitu para pembawa Al-Quran, orang yang memahami Al-Quran, yang suka bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, orang-orang yang memahami Al-Quran dan penuntut ilmu harus bertakwa kepada Allah dan mengikhlaskan perbuatannya hanya untuk Allah. Jika dia terlanjur melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah, maka bersegeralah untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Hendaknya dia memulai kembali dengan keikhlasan dalam setiap amal perbuatannya. Kewajiban orang yang memahami ajaran Al-Quran untuk menjaga Al-Quran lebih besar daripada yang lainnya. Demikian pula pahala yang akan diterima akan jauh lebih besar daripada yang lainnya. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Darda, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah menurunkan pada sebagian kitab atau mewahyukan kepada sebagian nabi, katakanlah kepada orang-orang yang memahami bukan karena agama Allah dan mempelajari ilmu tanpa disertai amal perbuatan, bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang menginginkan kebahagiaan duniawi dengan menggunakan amal akhirat. Mereka memakaikan kulit domba kepada orang banyak hati. Mereka seperti hati serigala. Lisan mereka lebih manis dari madu, dan hati mereka diperintahkan untuk bersabar. Mereka menipuku, mereka mengejekku. Niscaya aku akan menimpakan fitnah kepada mereka hingga membuat orang-orang yang penyayang di antara mereka kebingungan. Imam At-Tabari meriwayatkan dalam kitab Adab An-Nufus, Abu Quraib Muhammad bin Ala menceritakan kepada kami, Wahribi menceritakan kepada kami dari Amr bin Amir al-Bajali, dari Ibnu Sutaqah, dari seorang sahabat Rasulullah, atau dari orang menceritakan kepadanya, dia berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, janganlah kamu menipu Allah. Sesungguhnya orang yang menipu Allah itu maka Allah akan menipunya, dan jiwanya pun menipu dirinya sendiri dan merasakannya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana orang ini menipu Allah? Beliau menjawab, kamu melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah kepadamu, namun kamu mengharapkan selain darinya. Berlindunglah dari sikap riya, sesungguhnya itu adalah perbuatan syirik. Sesungguhnya orang yang riya itu pada hari kiamat akan dipanggil dari atas kepala para saksi dengan 4 nama panggilan. Wahai kafir, wahai orang yang merugi, wahai orang yang celaka, dan wahai ahli maksiat. Amalmu itu adalah sesat dan pahalamu batil, tidak akan diterima. Dan tidak ada kebaikan untukmu pada hari ini. Mintalah ganjaranmu kepada orang yang amal perbuatanmu kamu niatkan untuknya. Wahai penipu. Al-Qamah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, bagaimana jika kalian aku timpakan sebuah fitnah yang membuat seorang anak kecil menjadi tumbuh besar dan orang yang dewasa menjadi sangat tua. Kemudian sunnah yang dibuat-buat atau bid'ah pun dilakukan agar dilihat oleh orang-orang riya. Jika ada sesuatu yang berubah, maka dikatakan sunnah Rasulullah telah berubah. Lalu ada seorang yang bertanya, kapan hal itu akan terjadi, wahai Abu Abdurrahman? Dia menjawab, jika para qori di antara kalian sudah sangat banyak namun sedikit yang memahami Al-Quran. Pemimpin kalian banyak namun sedikit rasa aman yang kalian rasakan. Kemudian dunia dikejar dan menggunakan amal akhirat dan memahami selain ajaran agama. Sufyan bin Uyainah berkata, telah sampai berita kepada kami dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, seandainya para pembawa Al-Quran atau penghafal Al-Quran mengamalkan Al-Quran sesuai haknya dan seperti yang seharusnya, niscaya Allah akan mencintai mereka. Akan tetapi mereka mengharapkan kebahagiaan duniawi dengan menggunakan Al-Quran. Maka Allah pun murka kepada mereka dan mereka lemah di hadapan orang-orang. Diriwayatkan dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali pada firman Allah, faqubkibu fiha hum wal ghawun, yang artinya, maka mereka sesembahan-sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang yang sesat. Quran Surah As-Su'ara ayat 94.
Abu Ja'far berkata, suatu kaum menggambarkan kebenaran dan keadilan dengan lisan mereka, namun mereka menyelisihinya, tidak mengamalkannya. Pembahasan tentang hal ini akan kami jelaskan secara lebih jelas di tengah pembahasan buku ini, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.